anak-anak, di video pembelajaran kali ini, Ibu akan menjelaskan terkait dengan materi baru yang akan didapatkan oleh anak-anak di kelas 1 SMA ini, yaitu terkait dengan sistem persamaan linier 3 variabel. Nah, untuk itu Ibu mau tanya, masihkah ada yang ingat terkait dengan materi sistem persamaan linier 2 variabel? Ayo, masih ada yang ingat nggak? Oke, nah di video kali ini Ibu akan menjelaskan sistem persamaan linier 3 variabel yang Ibu kaitkan dengan materi sistem persamaan linier 2 variabel yang anak-anak dapatkan di SMP kelas 3. Nah, bagaimana itu, Bu? Oke, yuk. Yang pertama kita dilihat dari ciri-cirinya antara SPLDV, sistem persamaan linier 2 variabel yang kalian dapatkan di kelas 3 SMP dengan SPLTV yang baru kalian pelajari pada semester ini. Yang pertama, ciri-cirinya tuh ada persamaannya anak-anak, akan tetapi dia juga memiliki perbedaannya. Letak persamaan dan perbedaannya di mana, Bu? Yuk coba kita simak terlebih dahulu. Nah, di sini ciri-ciri SPLDV dan SPLTV sama-sama menggunakan relasi dengan tanda sama dengan. Nah, contohnya Ibu memiliki bentuknya seperti ini persamaannya. 2x min 3y sama dengan 8. Nah, sama dengan ini yang disebut dengan relasi dengan tanda sama dengan. Nah, ini contohnya Ibu ambil dari SPLTV. Lalu SPLTV bagaimana? Yuk coba kalian selidiki bentuknya SPLTV bagaimana. Kalau ini kan di sini mengandung 2 variabel ya, x dan y. Kemudian SPLTV gimana kalau dia 3 variabel? Yuk coba pelajari dulu ya. Pasti kalian sudah bertanya-tanya gitu ya. Oke, selanjutnya yang kedua itu memiliki variabel namun dengan jumlah yang berbeda. Nah, perlu diketahui, nah di sini SPLDV itu hanya memiliki 2 variabel. Nah, di sini kan udah jelas ya. Ini sistem persamaan linier 2 variabel. Kemudian di SPLTV itu hanya ada 3 variabel. Nah, di sini sudah jelas 3 variabel, begitu ya. Nah, kalau di sini kan tadi bentuknya 2x min 3y sama dengan 8. Ini adalah contoh yang 2 variabel. Yang 3 variabel bagaimana? Yuk, yang 3 variabel berarti bentuknya bagaimana? Gitu ya. Selanjutnya yang ketiga, ciri-cirinya yaitu ada variabel yang dimilikinya itu memiliki derajat 1 atau berpangkat 1. Nah, dilihat dari ini. Contohnya tadi ada ini contoh dari SPLDV atau 2 variabel. Nah, di sini tuh x pangkat berapa? Ini bukan x pangkat 0 nah ya. Tapi di sini dia tuh pangkat x pangkat 1, y pangkat 1. Akan tetapi dia dituliskan saja 2x min 3y sama dengan 8. Kemudian yang contoh persamaan yang tidak berderajat 1 bagaimana, Bu? Contohnya ini ada misal ya 2x kuadrat ditambah 4y kuadrat sama dengan 12 misalnya. Nah, ini kan dia tidak berpangkat 1 tapi berpangkat 2. Jadi ini dia bukan merupakan contoh dari SPLDV maupun SPLTV. Jelas ya bukan SPLTV karena di sini hanya mengandung 2 variabel ya. Tapi dia karena tidak berpangkat 1 makanya dia bukan dari bagian dari sistem persamaan linier 2 variabel maupun sistem persamaan linier 3 variabel. Begitu. Oke, mari kita lanjut. Selanjutnya, adakah unsur-unsur dalam SPLDV dan SPLTV? Ada banyak, anak. Di sini Ibu jelaskan terkait unsur-unsur yang terkandung di dalam SPLDV dan SPLTV. Masih sama, sistem persamaan linier 3 variabel itu unsur-unsurnya itu sama dengan sistem persamaan linier 2 variabel. Yang pertama itu ada koefisien. Apa itu koefisien? Koefisien itu merupakan suatu bilangan yang dapat menyatakan banyaknya jumlah variabel yang sejenis. Ingat ya, yang sejenis. Misalkan tadi dari soalnya tadi ada 2x min 3y sama dengan 8 gitu ya. Nah, ini koefisiennya berapa? Apa aja? Nah, perlu diingat ya, koefisien merupakan suatu bilangan yang dapat menyatakan banyaknya jumlah. Ini kita garisi banyaknya jumlah dari variabel yang sejenis. Ini beda ya, variabel x dan y itu berbeda. Jadi, yang sejenis bagaimana? Koefisien dari x berarti gitu ya. Koefisien dari x itu ada 2. Kemudian koefisien dari y ada berapa? Negatif 3. Nah, ini yang disebut dengan koefisien.
Itu. Lanjut, yang kedua ada konstanta. Apa itu konstanta? Konstanta itu merupakan suku dari suatu bentuk aljabar yang berupa bentuk bilangan dan tidak memuat variabel. Ingat, bentuknya berupa bentuk bilangan, dia bentuknya bilangan, namun tidak memuat variabel. Nah, contohnya dari 2x ini tadi, 2x. Aduh, mau penghapus. Misalnya ini ya. Sebentar nak. Ini memang pulpennya ibu sedang bermasalah, jadi mohon maaf ya. Di sini, ya, misal itu hilang nggak apa-apa ya. 2x min 3y sama dengan 8. Nah, di sini tadi kuncinya bentuknya bilangan dan tidak memuat variabel. Di sini memuat variabel, iya. Di sini memuat variabel, iya. Lalu mana yang tidak memuat variabel? Yang tidak memuat variabel itu ini. Jadi konstantanya adalah 8. Begitu. Oke, kita lanjut ke unsur selanjutnya, yaitu ada variabel dan suku. Nah, unsur selanjutnya sama-sama di SPLTV juga ada, di SPLTV juga ada. Di sini ada variabel. Variabel itu notasi pengganti suatu bilangan yang belum diketahui nilainya secara jelas. Biasanya dinotasikan dengan huruf A, B, C, D sampai Z. Tapi yang sering digunakan itu ada X, Y, dan Z. Itu misalnya X dan Y itu di 2 variabel, X, Y, Z itu untuk 3 variabel. Nah, bentuknya tuh bagaimana, Bu? Saya belum tahu ya, bentuknya itu seperti ini. Masih sama, contohnya Ibu dalam 2 variabel ya. Untuk 3 variabel, anak-anak silahkan coba selidiki dan silahkan nanti berikan contoh di pembelajaran langsung dengan Bu Guru nanti. Misal, ini ada 2x min 3y sama dengan 8. Jadi variabelnya apa? Variabelnya itu ada x dan y. Ini disebut dengan variabel, kan dinotasikan dengan huruf ini. Nah, ini kan dinotasi huruf. Notasi hurufnya apa aja? Notasi hurufnya ada x dan y gitu loh. Gitu ya, Nak ya. Huruf ada x, y itu sebagai variabel. Selanjutnya ada unsur apa lagi, Bu? Ada unsur suku, bagian dari bentuk aljabar yang terdiri dari variabel, koefisien, dan konstanta. Misalnya ada 2x min 3y sama dengan 8. Nah, sukunya apa aja, Bu? Sukunya ada 2x, min 3y sama dengan 8. Jadi dituliskan semua. Ini koma 8 gitu. Jadi dituliskan semua ini disebut dengan suku. Begitu ya, Nak. Ini untuk contoh dari untuk dua variabel. 3 variabel bagaimana? Silahkan kalian pelajari ya. Oke, kita lanjut. Nah, di sini ada perbedaan dari SPLTV dan SPLTV. Di sini adalah hal-hal pentingnya. Di sini sudah memuat ada beberapa ciri-cirinya. Ciri-ciri yang pertama tadi di sini ada menggunakan tanda sama dengan. Kemudian sama-sama memiliki variabel dengan jumlah variabel yang berbeda. SPLTV di sini ada 2 variabel, SPLTV ada 3 variabel. Terus kemudian ada variabel yang dimilikinya itu berpangkat 1. Nah, di sini udah berpangkat 1 semua. Begitu ya. Oke, di sebelah kiri di sini anak-anak, di sebelah kiri ini adalah bentuk umum dari sistem persamaan linear 2 variabel. Kemudian di sebelah kanan di sini adalah bentuk umum dari sistem persamaan linear 3 variabel. Di sini Ibu akan menjelaskan terkait dengan SPLTV. Kemudian silahkan anak-anak terapkan di SPLTV yang akan kalian diskusikan di kelompok masing-masing. Begitu ya. Nah, di sini ada bentuk umum dari SPLTV, yaitu AX plus BY sama dengan C dan PX plus HY sama dengan R. Nah, yang pertama ada koefisien. Nah, koefisien dari X di sini ada apa aja? Ada A dan B. Kemudian koefisien dari Y itu ada B dan H. Koefisien sudah. Selanjutnya, yang kedua tadi setelah koefisien ada konstanta.
Nah, di sini ada konstanta. Konstantanya apa aja? Oh, berarti konstantanya ada C, R begitu. Kemudian ada variabel. Variabelnya ada X, Y. Oke, di sini sudah terkait dengan itu semua. Kemudian ada yang terakhir, ada namanya dengan suku. Nah, sukunya ada AX, BY, C. Ada PX, HY, R. Lalu untuk bentuk persamaan linear 3 variabel, koefisien, konstanta, variabel, dan sukunya bagaimana? Silahkan kalian diskusikan di kelompok masing-masing. Nah, selanjutnya di sini Ibu akan memberikan contoh soal yang akan diterapkan ke dalam sistem persamaan linear, baik 2 variabel dan 3 variabel. Nah, pada sebelumnya anak-anak sudah mempelajari terkait dengan persamaan umumnya, baik SPLDV dan SPLTV. Dari persamaan umum SPLTV atau 3 variabel, silakan anak-anak cari koefisien, konstanta, variabel, suku yang ada di persamaan tersebut. Nah, selanjutnya kita akan memasuki penerapan untuk persamaan umum dari sistem persamaan linear 2 variabel dan 3 variabel yang diterapkan di dalam kehidupan sehari-hari, termasuk di dalam soal cerita yang Ibu berikan berikut ini. Semisal ada seseorang membeli 4 buku tulis dan 3 pensil. Ia harus membayar sebesar 19.500. Kemudian jika ia membeli 2 buku dan 4 pensil, ia harus membayar sebesar 16.000. Bagaimana bentuk sistem persamaan linear 2 variabel di atas ini? Nah, bentuknya seperti apa? Tadi telah diketahui ya, untuk bentuk persamaan umum SPLDV. Ini kan dua variabel ya. Nah, ada AX plus BY sama dengan C. Kemudian ada PX plus HY sama dengan R. Ini adalah variabelnya. X-nya adalah variabel dan Y-nya adalah variabelnya. Terjelas di sini ada 2 variabel. Nah, di sini semisal dari soal cerita ini, semisal saya misalkan X-nya itu adalah buku. Kemudian Y-nya adalah pensil. Untuk membentuk persamaan umum berikut ini, kalian harus menentukan X-nya mana terlebih dahulu dan Y-nya mana terlebih dahulu. Nah, sehingga bisa dituliskan untuk A-nya berarti di sini yang pertama ada 4 buku tulis. Tadi buku tulis di sini saya misalkan dengan X ya. Sehingga tulisannya ada 4X 4X ditambah kemudian 3 pensil. Pensilnya saya misalkan dengan Y, berarti kan 3Y. Sama dengan sebesar 19.500. Nah, gini ya. Ini X-nya adalah variabel yang ada di sini dari persamaan umumnya. Y-nya juga variabel dari persamaan umumnya. Kemudian 4-nya ini adalah dari A atau koefisiennya. Dan C-nya ini adalah konstanta. Kemudian 4X, 3Y dan 19.500 itu adalah sukunya. Nah, selanjutnya ini ada 2 buku tulis, berarti tulis kembali 2X ditambah 4 pensil, ada 4Y. Konstantanya ia harus membayar 16.000, jadi totalnya adalah 16.000. Nah, seperti ini adalah bentuk persamaan umumnya atau bentuk sistem persamaan linear 2 variabel dari soal cerita di atas ini. Nah, selanjutnya anak-anak silahkan menyelesaikan. Ini Ibu ada contoh soal untuk persamaan linear 3 variabel. Silahkan bentuk ke persamaan sistem persamaan linear 3 variabel. Maaf, ini salah tulis 3 variabel dari soal cerita berikut ini. Bisa di screenshot dulu. Nah, ini kan Ibu berikan di video ya, di video pembelajaran. Jadi silahkan screenshot kemudian kalian kerjakan. Terima kasih. Kemudian jangan lupa untuk menentukan koefisien, konstanta, variabel, dan sukunya silahkan tuliskan dengan jelas.
Anak, selanjutnya di sini ibu akan memberikan tugas kalian untuk dikerjakan di rumah masing-masing terkait dengan sistem persamaan linear 3 variabel. Di sini ada dua, yang pertama ini dan yang kedua yang ini. Nah, di sini anak-anak silahkan tentukan koefisien, variabel, konstanta, dan suku dari model sistem persamaan linear 3 variabel di atas. Selamat mengerjakan.